Ya, itu yang akan kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Kita ingin kemudian diskusi ini menghasilkan hasil dari percepatan pemulihan layanan publik bagi para korban bencana di 3 titik di Sumatera. Saya akan perkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama saya dan juga sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom. Pertama saya akan perkenalkan yang sudah hadir bersama saya. Di sebelah kanan saya sudah hadir staf khusus Kepala Staf Kepresidenan KSP. Ada Mas Timothy Ivan Triono. Selamat malam Mas Timothy. Terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Selain Mas Timothy juga kami undang bergabung bersama kami ada pengamat kebijakan publik, ada Pak Rian Nugroho. Selamat malam Pak Rian. Malam Mbak. Oke. Selain 2 narasumber yang sudah hadir bersama saya pemirsa, kami juga sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom. Ada Gus Irwan dari Bupati Tapanuli Selatan. Selamat malam Pak Bupati. Malam Mbak Vena. Oke, baik, kita terlebih dahulu mendengar kabar terkini dari Pak Bupati. Pak Bupati, bagaimana sebetulnya kondisi di Tapanuli Selatan sampai saat ini? Kami ingin tahu Pak mengenai kondisi jalan yang rusak, jembatan dan lain sebagainya. Apakah sudah dilakukan perbaikan-perbaikan saat ini di Tapanuli Selatan? Vena, Mas Timothy, Mas Rian dan Pak Saiful Huda juga ada ya. Saya kira kami barusan selesai rapat ini karena segera setelah bencana kemarin itu kami menetapkan tanggap darurat dan akan berakhir besok, dan tadi kami bersepakat dengan Forkopimda Tapsel dengan BNPB untuk diperpanjang 14 hari ke depan karena memang situasinya kalau perbaikan terkait infrastruktur sebetulnya belum ke sana karena lebih pada sekarang untuk membuka akses. Masih banyak desa dusun kami yang terisolasi dan juga kemudian masih beberapa keluarga dari korban bencana ini belum ditemukan, dan kemudian mendorong teman-teman di PLN karena jaringan listrik masih banyak yang putus. Demikian kalau di Tapsel itu kalau listriknya udah off padam pasti jaringan komunikasi juga putus. Sehingga itu menjadi prioritas kami, sekaligus juga mengurusin belasan ribu pengungsi yang ada di pos-pos penampungan sementara yang masih sangat amat darurat. Karena Tapanuli Selatan dari 15 kecamatan, Mbak Vena, itu 13 kecamatan kemudian terdampak bencana, sehingga sangat amat luas area yang harus kami tangani, sehingga sekarang sekali lagi baru kemudian untuk mengurusin mereka yang ada di pengungsian sekaligus membuka akses yang kemudian masih terputus, sehingga masih banyak logistik yang kami sampaikan itu secara dilansir sampai di mana titik mobil bisa mengantar kebutuhan masyarakat kita di penampungan. Itu nanti dari sana dijemput dengan sepeda motor, sehingga kami masih fokus pada tahap itu dan tanggap darurat kami perpanjang untuk 14 hari ke depan. Demikian Mbak Vena. Jadi saat ini yang difokuskan ini adalah membuka akses yang terputus. Tapi kami ingin tahu Pak mengenai komunikasi di wilayah Tapanuli Selatan seperti apa? Apakah komunikasinya sudah membaik dibandingkan sebelumnya? Nah itu di beberapa lokasi teman-teman PLN juga bekerja cepat begitu ya, karena sebetulnya komunikasi ini sangat tergantung dengan listrik. Nah karena itu di beberapa lokasi misalnya jaringan komunikasi dan listrik padam beberapa hari pada saat bencana terjadi, itu di beberapa lokasi sudah terhubung. Tapi masih sangat banyak, karena tadi kami ada di 13 kecamatan nih bencananya, masih banyak kecamatan desa dusun yang kemudian belum terhubung di komunikasi dan listriknya. Dan persoalan juga muncul karena alat berat, semua kami bersepakat, korporasi yang ada di Tapanuli Selatan, semua alat beratnya itu kemudian dipakai untuk penanganan bencana ini. Tambang misalnya, semua mereka sekarang berhenti produksi, semua alat berat turun untuk membantu penanganan tanggap darurat bencana. Tetapi sekali lagi bahwa kemudian persoalan baru muncul karena pasok BBM untuk Tapanuli Selatan, bahkan Tapanuli bagian selatan itu dari depo Pertamina Sibolga. Tetapi kan jalan terputus baik di Sibolga ke Tapteng, Tapanuli Tengah ke Tapanuli Selatan masih belum terhubung, sehingga kemudian BBM yang masuk ke Tapanuli Selatan itu dari Riau, dan itu pun jumlahnya sangat terbatas. Tadi kami rapat
posko utama itu banyak di beberapa kecamatan alat berat berhenti karena ketiadaan BBM. Karena ini terdampaknya bencana ini mungkin Kota Sidempuan itu hanya sedikit. Tetapi dampak bencana ini terasakan sangat di sana juga karena BBM di Kota Padang Sidempuan, tetangganya Tapon Selatan itu juga kemudian kosong. Jadi banyak pengguna BBM itu ngantrinya berkilo-kilometer, Mbak. Jadi kalau kita dari bencana datang misalnya mengambil BBM di situ, masyarakat yang sudah ngantri berjam-jam berkilometer itu marah juga begitu. Jadi ini jadi masalah juga untuk mendapatkan solusi tercepat. Oke. Mas Timothy, kita sudah mendengarkan begitu bagaimana kondisinya terkini saat ini dari Bupati Tapanuli Selatan, yang menjadi catatan ataupun fokus saat ini adalah untuk kemudian membuka akses jalan desa-desa wilayah yang terisolir. Tapi kondisinya komunikasi, listrik semuanya masih sulit begitu, Mas Timothy. Kalau dari pemerintah pusat saat ini langkah konkret apa yang tengah difokuskan? Iya, kami berulang kali menyampaikan turut duka cita dan kami memberikan pernyataan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki infrastruktur, pemerintah akan terus mempercepat penyaluran bantuan begitu. Nah, untuk saat ini langkah konkret pemerintah, pertama pemerintah melalui Bulog sudah mendistribusikan 16,5 juta kilogram beras. Pemerintah juga telah mendistribusikan 3,3 juta liter minyak goreng begitu ya. Lalu pemerintah juga sudah mempercepat distribusi bantuan melalui darat, laut, dan udara begitu. Melalui laut itu pakai kapal perang dari TNI AL, udara pakai Airbus A400M dan juga helikopter Hercules milik TNI AU. Lalu darat juga pemerintah sudah mengerahkan ratusan truk untuk mempercepat distribusi bantuan begitu. Nah, lalu terkait dengan pasokan listrik begitu, pemerintah juga melalui PLN Electricity Service juga telah mengaktifkan prosedur penanganan darurat begitu untuk memulihkan kembali pasokan listrik, dan PLN telah mengerahkan 2.800 personil begitu ya. Lalu 990 kendaraan operasional, 20 unit crane atau truk, lalu juga 15 unit perahu, 144 unit genset dan juga 5.000 unit lampu emergensi begitu. Pemerintah juga sudah bekerja sama melalui PLN dengan prajurit Yonsipur di Kodam Iskandar Muda dalam membangun tower listrik darurat di Kabupaten Biren Aceh begitu. Nah, berkaitan dengan pasokan BBM dan LPG, pemerintah melalui Pertamina juga sudah mempercepat pemulihan suplai energi supaya masyarakat bisa mengkonsumsi BBM begitu. Nah, di Kabupaten Benar Meriah Aceh, BBM didistribusikan melalui udara. Kami mendistribusikan 1.000 liter Pertalite dan juga 1.000 liter biosolar begitu. Nah, untuk distribusi darurat LPG juga dilakukan oleh pemerintah dari kapal terminal LPG Arun serta suplai tambahan dari SPPE di Sumatera Utara begitu. Nah, Pertamina juga menyediakan layanan ganti oli motor gratis di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat begitu. Nah, banyak juga yang sudah kita lakukan seperti mempercepat akses komunikasi di 3 provinsi tersebut ya. Misalkan Telkomsel itu sudah sudah mulai kembali normal, sekitar 79,7% layanan juga sudah kembali pulih begitu di di 3 provinsi itu. Lalu juga ada layanan telekomunikasi dari Komdigi melalui satelitnya juga sudah kita distribusikan. Artinya pemerintah sudah diperintah oleh Pak Presiden untuk memprioritaskan keselamatan warga, memprioritaskan penyaluran bantuan dan juga memperbaiki infrastruktur yang masih sulit ditembus begitu. Memang situasi dan kondisinya beragam, ada kondisi geografis yang masih sulit untuk ditembus, tetapi percayalah pemerintah hadir begitu ya, negara hadir dan tidak meninggalkan rakyatnya begitu. Ambil contoh, saya tadi dapat info bahwa ada prajurit tentara begitu ya di Biren Aceh yang rela bergelantungan menyeberangi sungai yang berarus deras untuk mengevakuasi warga. Jadi ini adalah langkah pemerintah yang konkret, meskipun sungai arusnya juga deras, tapi prajurit kita terus hadir untuk mengevakuasi warga yang masih terisolir begitu. Oke. Saya mau ke Pak Rian. Pak Rian, kalau kita melihat langkah yang diambil oleh pemerintah adalah percepatan untuk pendistribusian begitu. Tapi apakah memang langkah untuk pendistribusian
bantuan ini patut dilakukan sejalan dengan dilakukannya juga perbaikan pemulihan layanan akses ataupun layanan publik seperti jalan, jembatan dan lain sebagainya, atau dua-duanya ini sebetulnya bisa beriringan bersama dilakukan oleh pemerintah. Ditahan nanti, dijawab nanti. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Pak Rian. Pak Rian, saya mau dengar perspektif dari pengamat kebijakan publik melihat saat ini yang tengah diprioritaskan adalah percepatan pendistribusian bantuan. Apakah sebetulnya bisa dilakukan beriringan dengan perbaikan layanan publik? Pertama, kita dari Bakti menyampaikan duka cita kesedihan teman-teman di Sumatera Utara. Kedua, kami salut pada pemerintah pusat dan daerah yang bekerja begitu keras, teman-temannya. Yang ketiga, pertanyaan adalah, oh ya, saya bukan pengamat, saya guru. Kalau pengamatnya bisa komentar, guru itu mengajar. Jadi gini, kalau kita lihat apakah betul distribusi, ya itu dulu. Karena membangun ini agak panjang. Okay. Namun yang lebih penting lagi, sebenarnya kalau boleh kita belajar nih, bahwa ini bukan bencana alam ini. Ini bencana hibrida. Ada alam, ada manusia. Berarti disampaikan ada kayu lo gede-gede. Nah, saya tanggal 25 November lalu saya tulis Kompas masalah kutukan 10 tahun. Udah dimulai sekarang ini. Apa itu? Kita mengalami namanya bencana kebijakan. Kebijakan perizinan disentralisasi. Tidak ada pengendalian, nggak ada pengawasan. Selesailah itu. Ini sudah dari. Jadi ke depan ini ini kita jalankan bersama-sama. Udah ada SOP-nya lah, kita yakin aja, kita semangat teman-teman. Tetapi agenda bagi teman-teman di KSP dan Presiden juga, itu melihat bahwa apa sih di balik ini. Di balik ini adalah kita punya kebijakan yang kita putuskan pada tahun 2020, kemudian diubah lagi tahun 2023 tentang investasi, di mana investasi izinnya itu disentralisasi oleh AI, yang namanya OSS. Dan tidak ada mekanisme kendali di situ, monitoring nggak ada. Tiba-tiba, ini yang berarti kita harus melihat apa akarnya. Sekarang kita nggak boleh semata-mata ngurusin apa yang kejadian. Ini tetap kerjakan. Okay. Tetapi ini tim belakangnya ini, ada apa sih gitu loh. Dan ini nggak boleh kejadian lagi karena ada pepatah. Keledai hanya terantuk batu yang sama satu kali. Nah ini kita agak berkali-kali ini. Kita nggak boleh jadi bulan-bulanan lagi. Kita harus menjaga marwah pemerintah. Karena pemerintah itu punya kita semua. Jadi kita sekarang memberikan masukan pemerintah, ayo dong. Evaluasi bukan evaluasi izinnya, enggak. Evaluasi dari hulu ini. Dan kita harus mengatakan bahwa ini adalah bencana hibrida. Ekologis dan non-ekologis. Alam dan manusia. Kan kalau kata saya, ini about 60% itu manusia. Karena kita mengalami bencana kebijakan tadi itu. Gitu, Mbak. Oke, baik. Saya mau menyapa, ini sudah bergabung bersama kami kebetulan melalui sambungan virtual Zoom, ada Pak Syaiful Huda, Wakil Ketua dari Komisi 5 DPR RI. Selamat malam Pak Syaiful. Malam Mbak. Oke. Malam semuanya. Pak Syaiful, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi kami ingin dengar begitu dari perwakilan DPR RI Pak, bagaimana kemudian menurut Anda yang harusnya dilakukan pemerintah di tengah situasi bencana di Sumatera saat ini. Yang tengah difokuskan saat ini kan adalah percepatan untuk pendistribusian bantuan Pak. Kalau menurut DPR apa yang perlu diprioritaskan? Langkah konkret apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Ya, sebelumnya kami ikut turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semua upaya dan ikhtiar kita maksimalkan. Tadi Mas Timothy dari Kepala Staf Presidenan sudah bercerita. Terutama tadi Pak Bupati sudah menjelaskan cukup detail. Tadi kritik dari beliau sebagai pengamat juga cukup luar biasa. Pertama yang hampir pasti dan harus terus kita lakukan adalah mitigasi semua persoalan yang ada di lapangan. Kuncinya itu. Termasuk ini komunikasi terakhir kami dengan Kepala Basarnas, karena kebetulan Komisi 5 juga membawahi Basarnas, selain urusan infrastruktur dan perhubungan. Kami sampaikan dan beliau terus mengupdate situasi di lapangan yang beliau juga menyampaikan, Pak Kepala Basarnas, masih banyak daerah yang belum terjangkau, padahal di dalamnya banyak masyarakat yang masih
berupaya ikhtiar bertahan menghindari kemarin, dan ini saya kira PR yang paling mungkin kita secepatnya pastikan supaya semua yang belum terjangkau bisa terjangkau dalam waktu singkat. Nah, yang kedua, saya setuju ada beberapa diskusi termasuk disimulasikan upaya kerja yang sifatnya paralel. Jadi satu sisi penanganan dan mitigasi terutama dalam masa tanggap darurat ini, itu sekaligus dipetakan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, termasuk menyangkut soal infrastruktur. Jadi paralel yang kami maksud, jadi satu sisi membuka akses, semua teman-teman balai Kementerian PU di lapangan terus memetakan masalah, dan saat yang sama secara paralel pasca nanti masa tanggap darurat, itu baru nanti kita ngomongin soal perbaikan infrastruktur. Nah, terkait dengan ini memang Pak Presiden dan teman-teman pimpinan DPR juga sudah berkoordinasi. Jadi on the track, mulai kemarin semua realokasi anggaran di Kementerian PU sudah dikonsolidasikan. Nanti tinggal menyesuaikan kebutuhan dari pemetaan yang sedang dilakukan oleh teman-teman balai Kementerian PU yang ada di daerah-daerah. Jadi semangatnya saya kira karena ini cukup besar, mau tidak mau memang itu butuh penanganan yang cukup cepat. Saat yang sama pengalokasian anggaran sudah bisa dimulai dari sekarang. Oke, Pak Saiful, kalau bicara soal hal-hal apa saja yang kemudian ini perlu diperhatikan untuk kebutuhan dari pelayanan publik yang rusak ini, diterjang bencana ini dapat kemudian diperhatikan, apa menurut Anda? Ya tentu sebenarnya saya setuju, dan termasuk Pak Presiden juga sampaikan berkali-kali bahwa kita butuh kebijakan sama konteks itu. Saya kira ini bagian dari kita bersama. Tapi dalam waktu pendek ini, semua apa yang disampaikan oleh Pak Presiden menyangkut soal kolaborasi efektif antar tingkat pemerintahan, baik sampai di tingkat desa, kecamatan, pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat, betul-betul harus bergandengan tangan memastikan dan memetakan berbagai persoalan supaya kemudian bisa dituntaskan di lapangan. Saya ingin memberi satu contoh, misalnya di beberapa daerah karena akses pemerintah bantuan dari kabupaten, provinsi, dan pusat belum, saya kira saya setuju dana desa dilonggarkan oleh Kementerian Desa. Kebetulan Kementerian Desa juga bagian dari mitra kami Komisi 5. Kemarin kita minta supaya dana desa dalam waktu sesingkat-singkatnya dalam suasana penggunaan anggaran yang fleksibel bisa dipakai untuk sementara, misalnya untuk beli berbagai kebutuhan pokok gitu. Dan ini kita dorong, jadi pemerintah desa bisa menggunakan dana desa sementara untuk kedaruratan ini. Oke, baik. Saya mau menuju ke Pak Bupati. Pak Bupati, kalau tadi Bapak sudah mengatakan kondisinya yang saat ini difokuskan adalah kemudian untuk membuka akses desa-desa yang terisolir begitu. Tapi saat ini Pak, kalau di Tapanuli Selatan layanan publik apa yang paling terdampak saat ini dan nampaknya butuh untuk kemudian diprioritaskan untuk segera dibenahi, Pak Bupati? Ya, itu tadi listrik dan BBM ini, ya kita paham ya bahwa kemudian mereka yang terdampak bencana ini kan sudah ini hari ke-12 kali ya. Jadi tingkat ketahanan gitu ya, tingkat stresnya pasti kemudian terakumulasi. Tetapi tadi karena soal BBM ini kemudian juga terpengaruh bagi mereka yang tidak terdampak langsung dengan bencana, itu juga kemudian memiliki tingkat stres tinggi juga. Tapi kami paham sebetulnya Pak Timothy tadi, Mas Timothy sudah sampaikan, dan kami menyaksikan itu bahwa semua komponen alat-alat negara itu
semua terlibat sudah, ya. Kami dibantu sangat di sini TNI Polri dan juga dari berbagai kementerian teknis. BNPB juga terus mendampingi kami ada di Tapanuli Selatan. Tapi memang karena tadi itu begitu luasnya cakupan daerah kami ini, sehingga peralatan perlengkapan yang ada itu sangat terbatas. Tadi saya dilaporkan di satu kecamatan misalnya di situ ada jalan nasional yang terputus, ada 32 longsoran, ada anjlok jalan di 3 titik, alat berat dari berbagai bantuan dari mitra di sana sudah beberapa hari ini kemudian tidak beroperasi karena ketiadaan BBM gitu. Nah ini saya kira apalagi ini kan ya Pak Saiful Huda mohon titip nih karena kami ini adalah daerah lintas Sumatera. Kita sebentar ini, saudara kita yang Kristiani akan Natal dan Tahun Baru. Saya kira Februari juga kemudian kita sudah memasuki bulan puasa. Saya pikir memang semuanya komponen bangsa ini untuk kemudian melakukan akselerasi supaya konektivitas ini bisa kemudian terbuka sehingga nanti pada saat perayaan hari-hari besar keagamaan itu tidak terlalu menghambat untuk kemudian bagi masyarakat kita di dalam melakukan misalnya perayaan-perayaan di baik Natal, Tahun Baru maupun nanti di puasa dan Lebaran. Itu yang menjadi kemudian prioritas kami. BNPB juga terus mendampingi kami karena beberapa desa di sini itu kemudian sudah tidak layak lagi untuk dibangun kembali perkampungan itu di sana. Beberapa desa itu berhimpitan berbatas langsung dengan PTPN misalnya. Kami sangat berharap sebetulnya nanti pimpinan di pusat Mas Timothy titip Pak supaya kemudian kami bisa memakai pinjam pakailah paling tidak dulu di awal karena kalau mengalihkan aset negara itu kan butuh proses panjang. Kami diskusi tadi ada huntara, hunian sementara bisa dilanjut dengan hunian tetap. Saya kira kami nanti mohon dari pimpinan di pusat titip Mas Timothy tanah-tanah PTPN yang berbatas langsung dengan desa dusun kami bisa dipakai sementara untuk huntara, untuk hunian-hunian sementara nanti bagi daripada pengungsi kemudian itu kan sangat masih sangat kurang layak. Tetapi ada program sebetulnya di BNPB itu untuk membangun hunian sementara, huntara yang pemerintah daerah menyiapkan tanahnya begitu. Jadi kami sangat mohon didukung nanti. Kami beberapa desa kami itu adalah berbatasan langsung dengan PTPN untuk pinjam pakai tanah PTPN untuk kemudian kita pinjam pakai membangun huntara, hunian sementara untuk mereka yang terdampak banjir ini. Oke, Mas dan Timothy. longsor ya. Mas Timothy, silakan direspon. Ya, terima kasih Pak Bupati atas kerja keras pemerintah kabupaten kota dan juga pemerintah provinsi begitu. Pada prinsipnya begini, saya ingin kembali menegaskan bahwa pemerintah pusat dan juga Presiden ingin hadir di lokasi bencana dan kami juga sudah melakukan perencanaan begitu ya untuk ke depan dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi begitu. Pak Menko PMK beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan bahwa pemerintah itu punya target 100 hari kerja dan juga target 1 tahun kerja dalam rangka perbaikan infrastruktur. Tentu perbaikannya kita lakukan berdasarkan skala prioritas ya. Kami prioritaskan untuk pembangunan jalan rusak, jembatan, lalu juga sekolah, rumah sakit, begitu. Itu yang menjadi prioritas. Lalu juga Pak Menteri Sosial, Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman juga sudah merencanakan begitu. Yang tadi disebutkan oleh Pak Bupati adalah huntara dan huntap begitu. Hunian sementara dan hunian tetap. Itu juga sudah direncanakan oleh pemerintah pusat Pak, jangan khawatir. Kami juga di pemerintah pusat sudah merencanakan merenovasi rumah warga yang rusak ringan maupun rusak sedang begitu. Nah, untuk warga yang rumahnya sudah terkena banjir dan juga longsor, kami dari pemerintah akan membangunkan kembali rumah warga. Dan tadi Pak Menteri Perumahan juga sudah menyampaikan bahwa pembangunan rumah yang baru ini akan dipastikan berdekatan dengan tempat kerjanya korban ini supaya tidak menyulitkan ketika nanti beraktivitas kembali begitu Mbak. Oke. Saya mau ke Pak Rian. Pak Rian, kalau Anda melihat apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat begitu untuk bisa kita menyebutnya sebagai bentuk pemulihan pasca bencana, apa sih yang seharusnya dan menurut Anda ini belum dilakukan oleh pemerintah? Nomor satu, ini saya kasih masukan buat teman-teman di pemerintah pusat ya, Mas Timothy ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi betul.
itu ada aset negara di situ kan, PTPN lah atau apa. Nah nanti itu tolong dimintakan pada presiden keluarkan impres. Dengan impres itu percepatan semua selesai. Nah itu boleh, kenapa? Presiden itu adalah Chief Executive Officer-nya Republik Indonesia. Dan kalau Anda perlu support kami dari masyarakat public policy, kami akan support itu. Jadi dengan kolaborasi, jadi kalau ketika presiden berkebijakan jangan sendirian, nanti nggak ada temennya. Nah kita dari masyarakat, komunitas mendukung itu. Jadi solusi pertama adalah percepatan, nggak ada cara lain. Untuk itu percepatan dengan cara apa? Impres. Kenapa? Impres itu decide by presiden. Kalau perpres itu pakai harmonisasi, tidak. Dan impres ini menyangkut banyak organisasi, termasuk misalnya Kementerian Perumahan. Itu juga kerja di situ nanti. Tapi yang nggak kalah pentingnya adalah yang namanya konsep, yang namanya kita kenalkan konsep corporate social responsibility kan, dirubah jadi corporate ethical responsibility. Disitulah para mereka yang ikut terlibat di situ dikasih impres, you harus bayar sekian. Karena pemerintah tidak mungkin menjadikan sebagai bencana nasional. Kalau bencana nasional artinya semua kerugian tanggung pemerintah, termasuk kerugian dibuat oleh yang namanya pelaku bisnis. Jadi kolaborasi itu, dan caranya sudahlah, jangan cari siapa yang salah, tapi bagaimana saya ini. Dan dengan demikian polanya bagaimana? Nomor satu, secara kebijakan namanya impres. Impres itu di satu adalah mempercepat di sini, kedua adalah memberikan pertanggungjawaban kepada setiap badan yang itu bertanggung jawab atas kerusakan ini. Yang saya bilang tadi adalah yang namanya itu bencana hibrida tadi. Jadi dengan demikian presiden bisa mempunyai dasar hukum kalau kita bilang ya, payung untuk bekerja, dan publik tahu. Jadi dengan demikian kita kalau bekerja tidak boleh hanya proyek-proyek, nanti pertanggungjawabannya susah secara hukum dan kebijakan. Kedua secara anggaran. Jadi saran saya, buatlah bisa satu impres atau banyak impres, tapi yang itu konsolid ke sana. Dan itu kalau buat impres mah itu 1 hari 2 hari selesai. Dan jangan khawatir, masyarakat mendukung. Karena kita pengen yang namanya percepatan ini berjalan tanpa ada satupun cacat. Dan cacat itu termasuk di belakang, nanti akan perkarakan. Janganlah. Jadi yang kita sarankan itu, karena itu maka itu menjadi lebih mempunyai pondasi yang kokoh gitu Mbak. Oke, nanti bisa juga direspon oleh Mas Timothy, tapi kami jeda terlebih dahulu. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita, Mas Timothy. Kalau di segmen sebelumnya Pak Rian bilang impres, kalau dari KSP seperti apa? Ya tentu kami terima kasih Pak atas sarannya begitu, dan kami akan sampaikan kepada Presiden, kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait begitu. Tapi pada prinsipnya begini, meskipun impres ini belum terbit, tapi instruksi Presiden secara lisan sudah disampaikan di berbagai kesempatan begitu. Bahkan terakhir kemarin di acara Partai Golkar, Pak Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan menyiapkan segala sesuatunya dalam penanggulangan bencana, lalu perbaikan infrastruktur dan juga potensi menghadapi bencana ke depan begitu. Bahkan Presiden menyampaikan bahwa kita akan menambah 200 helikopter untuk menghadapi potensi bencana di tahun 2026 secara bertahap tentu ya. Jadi komitmen Presiden sudah jelas Pak, instruksi Presiden kepada kami semua jajaran baik di pemerintah pusat maupun daerah juga sudah jelas begitu. Bahkan Presiden juga sudah menginstruksikan kepada Menteri Keuangan agar seandainya nanti BNPB membutuhkan anggaran biaya tambahan, nanti akan diberikan begitu. Dan kami juga terima kasih kepada DPR begitu, bahwa DPR sudah menyetujui dana on-call Pak sebesar 4 triliun rupiah seandainya nanti diperlukan oleh pemerintah dalam proses penanganan bencana dan juga fase rehabilitasi dan rekonstruksi begitu Mbak. Jadi intinya kita pemerintah all out dan kami ingin hadir di tengah-tengah masyarakat dan kami akan terus berupaya sebaik dan semaksimal mungkin begitu. Oke. Terakhir saya mau ke Pak Bupati, Pak Gus Irwan. Kalau menurut Anda ada nggak yang ingin disampaikan, mungkin mumpung di sini ada KSP, ada juga Pak Rian, ada yang ingin disampaikan Pak mengenai apa yang diharapkan dan juga ingin segera didapatkan untuk wilayah Tapanuli Selatan? Ya, itu tadi saya kira kan kalau BUMN kan milik negara juga begitu ya, karena di sini ada PTPN 4 dan beberapa desa dusun kami juga ada yang berdampingan langsung dengan PTPN, dan saya sudah mengunjungi beberapa desa yang berdampingan dengan PTPN itu. Saya memiliki temuan 2 wilayah dan masyarakatnya pun kemudian sudah trauma untuk kembali, itu kemudian minta direlokasi. Nah, karenanya kemudian kami berharap
PTPN nanti melalui Mas Timothy, mohon izin Mas, mungkin bisa untuk pinjam pakai dulu nanti untuk huntara dari masyarakat kita, karena terlalu lama mereka di tempat pengungsian. Mohon maaf nih bahwa pengungsian kami itu belum di tenda-tenda yang standar, katakanlah itu banyak masih yang sangat darurat, sehingga kalau itu segera, BNPB sih sudah juga mendorong kami ke arah sana, sehingga mungkin dalam waktu dekat sesuai dengan keputusan rapat kami tadi dengan BNPB yang berada di Tapsel dan seluruh Forkopimda di Tapanuli Selatan, segera di beberapa desa yang memang sudah tidak layak lagi desa itu untuk dihuni karena keamanan, kami akan mengajukan pinjam pakai di lokasi PTPN. Karena juga bahkan ada korban kami 26 orang di satu desa itu adalah karena runtuhan dari kebunnya PTPN yang berbatasan langsung dengan desa-desa yang desa tersebut di namanya Desa Batu Godang. Tapi sekali lagi kami yakin ya pemerintah pusat sudah memberikan perhatian luar biasa, ya kan. Lalu sebetulnya ya Pak Menteri SDM bersama Dirut PLN, Dirut Pertamina juga sudah hadir bahkan di Tapsel. Saran saya ke Pak Darmawan misalnya Dirut PLN, karena di periode lalu saya adalah Ketua Komisi 7 DPR RI, pernah mengalami satu kepulauan Nias itu gelap gulita. Lalu waktu itu saya dengan Pak Menteri dan Dirut bersepakat mengeroyok gitu, kita masukkan orang sebanyak-banyaknya karena memang waktu itu di satu pulau saja. Nah itu kemarin kami sarankan dan luar biasa saya kira responnya. Sudah setelah beliau kembali besok langsung daerah-daerah yang tetangga kami tidak terkena dampak bencana ini personilnya semua dikonsentrasikan sekarang lebih dari 100-an orang di Tapanuli Selatan dari PLN, karena di tetangga kami Tapteng misalnya tidak ada gardu induk yang rusak. Ini hanya persoalan jaringan saja karena yang banyak longsoran, jalan putus sehingga jaringannya banyak yang terputus, sehingga sebetulnya ini butuh memang personil yang banyak, tidak terlalu sulit. Memang mereka kesulitannya adalah pada saat akses tidak terbuka. Nah, itu yang kami kemudian bekerja sama dengan seluruh personil yang ada, TNI Polri luar biasa. Tadi juga Wakil Panglima TNI datang juga ke sini gitu ya. Dan personil TNI dari provinsi semua juga banyak hadir di Tapanuli Selatan. Demikian juga dari Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, dari Medan semua. Saya kira ini satu hal saya pikir keindonesiaan kita yang sangat kuat untuk bersama-sama menghadapi situasi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati situasi yang memang bagi kami sangat berat karena 13 dari 15 kecamatan terdampak bencana. Itu sebetulnya kesulitan kita sehingga mungkin agak terasa lambat barangkali gitu ya, karena sangat luas cakupannya. Oke, baik, terima kasih Pak Bupati. Terakhir saya mau ke Pak Rian. Pak Rian, sebagai penutup Pak, singkat saja, kalau nanti Inpres sudah nih, apa yang bisa dilakukan? Nomor satu, membuatnya dulu. Inpres dibuat tidak hanya oleh Presiden, tapi disupport oleh komunitas. Kita juga support itu. Kedua, apa yang dilakukan? Eksekusi cepat. Itu eksekusi pertama adalah di masalah anggaran. Dengan demikian anggaran tidak bermasalah. Kedua, operasional di lapangan. Sekarang ini saya lihat operasi di lapangan masih belum cepat. Ekskavator cuma satu tadi. Jadi dengan percepatan dan percepatan. Dengan demikian Inpres ini akan melindungi, memayungi semua orang untuk bekerja dengan lebih baik dan lebih aman lah. Jadi memang Inpres untuk percepatan ini diperlukan agar Presiden mempunyai payung hukum yang kuat, dukungan anggaran yang itu itu administrasi benar, dan kemudian jangan lupa Inpres ini jangan menjadi milik Presiden, tapi milik seluruh rakyat. Jadi kalau perlu tanyakan masyarakat, perlu apa Inpres kayak gimana? Itulah perlu namanya kolaborasi government. Duduk bersama begitu ya? Iya, jadi ini milik bersama. Public policy itu milik bersama, bukan milik Presiden. Everybody have. Baik, tentu kita berharap pemulihan yang terbaik. Terima kasih Mas Timothy, terima kasih Pak Rian, terima kasih Pak Bupati. Semoga Pak Bupati dan juga seluruh warga di sana sehat semua, dan semoga apa yang diharapkan oleh warga bisa segera didapatkan, pemulihan di sana bisa cepat dilakukan. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih Mbak.